Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Devita Srihana dari Ilmu Pustakaan angkatan 2021 dari Universitas Brawijaya. Jadi di sini aku akan menjelaskan kepada kalian sebenarnya apakah manajemen record dan tata kelola informasi itu serupa atau tidak. Jadi, manajemen record dan tata kelola informasi itu seringkali digunakan secara bergantian, yang dimana tata kelola informasi itu seringkali dikatakan sebagai superset sederhana dan juga dikatakan sebagai sinonim dari manajemen record. Namun sebenarnya tata kelola informasi atau information governance itu lebih luas cakupannya daripada itu. Nah, pertama-tama tapi kita sebelum mengenal lebih jauh dengan tata kelola informasi dan juga manajemen record, kita terlebih dahulu harus mengetahui definisi dari record sendiri. Nah, menurut The International Organization for Standardization atau ISO, record itu adalah information created, received, and maintained as evidence and information by an organization or person in pursuance of legal obligation or in the transaction of business. Jadi, record itu merupakan informasi yang dibuat, kemudian diterima dan juga dipelihara untuk bukti dan juga informasi dari organisasi ataupun sebuah institusi ataupun individu untuk legal obligation atau untuk transaksi dalam bisnis. Jadi ada 4 syarat agar informasi dapat dikatakan atau diklasifikasikan sebagai record. Yang pertama, itu harus merupakan informasi yang terekam atau recorded information, karena apabila hanya berupa lisan dan tidak terekam, maka itu tidak dapat dikatakan sebagai record. Kemudian yang kedua, itu harus merupakan hasil samping dari kegiatan atau aktivitas organisasi ataupun institusi atau byproduct. Kemudian yang ketiga, itu harus memiliki nilai pembuktian atau evidence value. Misalnya, ketika kita berbelanja di suatu tempat, maka kita akan mendapatkan stroke atau resip. Kemudian yang keempat, itu harus terdapat kesepakatan sosial atau payung hukum. Nah, keempat syarat tersebut ini harus dipenuhi dan saling berintegrasi agar suatu informasi itu dapat dikatakan sebagai record. Berbeda dengan record, ada arsip. Nah, arsip sendiri itu lebih fokus dikelola untuk kepentingan sejarah, penelitian, dan juga pendidikan yang dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga bermasyarakat. Nah, sedangkan record sendiri itu lebih fokus dikelola untuk kepentingan dari institusi ataupun organisasi yang merupakan item dari informasi yang terekam dalam media fisik yang bersifatnya itu sementara ataupun permanen. Nah, untuk sebuah record sendiri, untuk dalam pengelolaannya itu kita namakan dengan manajemen record atau record management atau kita kenal dengan RM. Jadi, manajemen record itu adalah sebuah kegiatan untuk mengelola, mengontrol sebuah record yang dimana dikelolanya itu secara bertahap yang melalui sebuah life cycle yang dinamakan dengan life cycle management record dari pembuatan hingga pemusnahan sebuah record. Nah, alur kehidupan dari sebuah record sendiri atau life cycle management record itu secara umumnya itu biasanya ada 5 tahapan. Yang pertama itu adalah creation, kemudian ada use and modification, kemudian ada protection, maintain, dan yang terakhir itu ada dispose or archive. Nah, kemudian di sini adalah penjelasan lebih lengkap mengenai life cycle dari record management. Mulai dari creation, kemudian yang kedua ada use and modification, yang ketiga ada protection, yang keempat ada maintain, dan yang kelima ada dispose or archive. Dimulai dari fase pertama dalam siklus manajemen record itu adalah creation atau dalam bahasa Indonesia itu adalah penciptaan. Nah, penciptaan itu merupakan fase pertama dalam siklus hidup sebuah record yang dimana melibatkan penerimaan sebuah record dan mengklasifikasikan record tersebut ke dalam sistem manajemen record di suatu organisasi. Nah, pada tahapan ini record itu harus dibuat dengan benar yang dimana harus menyertakan informasi yang akurat dan juga benar serta juga menggunakan format yang tepat. Kemudian dilanjut dengan fase yang kedua itu adalah use and modification atau dalam bahasa Indonesia adalah penggunaan dan modifikasi. Nah, pada fase ini itu adalah saat seseorang itu menggunakan dan memodifikasi dari record aktif dalam sebuah organisasi. Record aktif adalah record yang sedang digunakan saat ini dan sering berada dalam jarak fisik yang dekat dengan orang yang menggunakannya. Nah, record aktif ini biasanya berada dalam unit kerja dalam sebuah organisasi dan dioperasikan oleh sekretaris atau arsiparis. Dilanjutkan pada fase yang ketiga itu adalah protection atau dalam bahasa Indonesia adalah perlindungan atau proteksi. Di sini itu adalah fase di mana suatu record atau dokumen yang sedang digunakan itu harus dipelihara dan dilindungi dari beberapa hal yang termasuk dari hak akses dan juga kemungkinan terjadinya kerusakan pada record tersebut. Jadi seseorang dalam organisasi yang membutuhkan record dalam pekerjaan sehari-harinya itu harus memiliki akses yang mudah terhadap record tersebut.
Nah, record itu harus dijaga agar tetap aman dan bahkan apabila seseorang tidak secara teratur mengakses record tidak aktif, record itu harus tetap dijaga dan dilindungi agar keamanannya tetap terjamin. Kemudian dilanjut pada fase yang keempat, yaitu adalah maintain atau pemeliharaan dan pemertahanan. Di sini itu merupakan fase yang dimana berhubungan dengan umur suatu record dalam sebuah organisasi. Jadi lamanya waktu suatu organisasi harus menyimpan record itu akan berbeda-beda yang berdasarkan oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan perusahaan serta peraturan dan regulasi dari pemerintah. Ada beberapa record yang harus disimpan selamanya, yang akibatnya organisasi atau institusi itu harus terus memproses pengarsipannya di beberapa poin tertentu. Kemudian menuju pada fase yang terakhir, yaitu dispose or archive, atau dalam bahasa Indonesia itu adalah pemusnahan atau pengarsipan. Jadi di akhir siklus hidup dari sebuah record, tim manajemen record itu harus memutuskan apakah akan memusnahkan atau menyimpan sebuah record dalam organisasi. Dalam manajemen record, ada sistem untuk menentukan apa yang terjadi pada setiap record dan kapan record tersebut habis masa kegunaannya. Dalam proses manajemen record, harus dilakukan penyimpanan dokumen atau record secara komprehensif untuk dokumen atau record yang ingin disimpan, dan juga pemusnahan yang tepat untuk dokumen atau record tersebut yang tidak lagi diinginkan dalam sebuah organisasi. Dan beralih ke tata kelola informasi. Nah, tata kelola informasi itu merupakan sebuah proses untuk mengontrol informasi, untuk menemukan legalitas, kepatuhan pada hukum, dan tuntutan resiko bisnis. Nah, untuk secara singkatnya, information governance atau tata kelola informasi itu adalah sebuah keamanan, kontrol, dan juga optimalisasi dari informasi. Nah, lalu sebenarnya manajemen record dan tata kelola informasi itu sebenarnya serupa apa tidak sih? Dan apa sih perbedaannya apabila tidak serupa? Untuk memperjelas perbedaan antara manajemen record dan tata kelola informasi, di sini ada definisi dari RM dan juga IG itu menurut ARMA. Jadi menurut ARMA, untuk manajemen record atau record management is the systematic management of records and information through its various life cycles. It includes the analysis, design, implementation, and management of manual and automated system regardless of format or medium. Jadi menurut ARMA, manajemen record adalah pengelolaan record dan informasi yang sistematis melalui tahapan siklus hidupnya. Hal ini mencakup analisis, desain, implementasi, dan pengelolaan sistem secara manual dan otomatis terlepas dari format atau medianya. Kemudian untuk tata kelola informasi atau information governance, menurut ARMA sendiri, information governance is a strategic framework composed of standard processes, rules, and metrics that hold organizations and individuals accountable to create, organize, secure, maintain, use, and dispose of information in ways that align with and contribute to the organization goals. Jadi menurut ARMA, tata kelola informasi itu adalah kerangka kerja strategis yang terdiri dari standar, proses, peran, dan metrik yang membuat organisasi dan individu itu bertanggung jawab untuk membuat, mengatur, mengamankan, memelihara, menggunakan, dan memusnahkan informasi dengan cara yang selaras dan berkontribusi pada tujuan organisasi. Jadi sebenarnya manajemen record dan tata kelola informasi itu sama-sama. Keduanya itu merupakan sebuah disiplin bisnis yang memiliki tujuan yang serupa. Tujuannya serupa ya. Jadi tata kelola informasi itu tujuannya itu adalah untuk mendefinisikan bagaimana informasi tersebut dikelola, sedangkan untuk manajemen record itu bertujuan untuk mengelola dari beberapa aspek dari informasi. Nah, untuk perbedaannya, jadi ada perbedaan yang cukup jelas antara manajemen record dan tata kelola informasi. Untuk tata kelola informasi itu berhubungan lebih banyak dengan penyusunan dari strategi dan perencanaan bagaimana informasi tersebut harus diatur, dikelola, dan diamankan serta dipertahankan. Kemudian lebih sedikit dia berurusan dengan kegiatan sehari-hari dalam organisasi. Kemudian untuk manajemen record sendiri itu merupakan implementasinya secara aktual dari strategi yang setelah dibuat dari kebijakan dari tata kelola informasi atau IG. Jadi apabila diibaratkan dari sebuah payung, jadi tata kelola informasi itu merupakan sebuah payung dan manajemen record itu berada di bawah payung tersebut. Nah, sehingga kesimpulannya adalah tata kelola informasi itu cakupannya itu lebih luas atau berada di atas dari manajemen record. Jadi tata kelola informasi itu mengindukkan manajemen record. Nah, seperti itu saja dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.